Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin memang pada akhirnya melanjutkan pullback-nya dan berhasil menjebol di bawah area $108.000. Kita tahu bahwa di sekitaran area tersebut memang terdapat area of liquidation yang cukup besar yang saya sampaikan di video kemarin berpotensi sepertinya dijadikan sebagai next target oleh market maker. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana update-nya in terms of price action, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,33 triliun dolar atau turun sekitar 1,03%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, perlu saya ingatkan bahwa ini adalah hari terakhir untuk teman-teman yang mau farming volume di kompetisi trading bersama dengan Margex. Karena kita akan mengakhiri kompetisinya di tanggal 5 Juli, which is adalah hari ini. Dan per hari ini, total turnover volume sudah ada 2,4 juta US dollar, menjadikan price pool-nya akan ada di kurang lebih 1.244. Nah, yang menjadi peringkat pertama adalah user ID 704 74279, yang kedua 62990925. Nah, untuk teman-teman yang belum masuk ke top 10, masih ada sedikit waktu bagi kalian untuk mencoba menyusup masuk ke top 10 supaya menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah dari prize pool. Karena kalau misalnya di luar top 10, maka teman-teman hanya akan dipilih secara random 10 orang untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool-nya. Ingat teman-teman, saya secara pribadi juga mempunyai rencana untuk melakukan kompetisi trading yang eksklusif. Saya adakan sendiri dan hadiahnya menurut saya akan sangat gampang untuk kalian dapatkan dan tidak akan mengecewakan. Ini sekali lagi akan saya umumkan segera, sekarang masih dalam tahap persiapan, jadi pastikan teman-teman stay tune aja dan nonton setiap hari supaya kalian tahu dan kalian bisa farming lebih awal. Nah, teman-teman, apa yang kemudian membuat market yang awalnya sepertinya bersiap ke all time high yang baru, tiba-tiba kembali mendapatkan semacam pullback yang cukup dalam? Nah, salah satunya adalah karena ada sesuatu yang terjadi kemarin, gitu ya. Ada 8 wallet Bitcoin yang sudah tidak lagi pernah aktif bertransaksi selama kurang lebih 14 tahun. Oke? Dan secara tiba-tiba mereka memindahkan Bitcoin yang mereka punya ke wallet address yang lain. Nah, jumlah yang dipindahkan, teman-teman, itu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena secara total, ini mungkin lebih dari ini ya, teman-teman. Tapi kalau yang kita lihat di sini, ada kurang lebih 8,6 miliar dolar. Itu yang digerakkan Bitcoin-nya. Artinya setelah kurang lebih 14 tahun dormant atau tidak digerakkan sama sekali, mereka kemudian menggerakkan ini secara serentak. Dan kita nggak bakalan bisa tahu secara persis ini tujuannya untuk apa. Apakah memang mereka cuma pengen ngemindahin Bitcoin-nya ke wallet yang lain? Ataukah ini adalah transaksi OTC? Ataukah mereka akan jual di market? Itu adalah anybody's guess gitu ya. Nggak ada yang bisa tahu. Tapi setidaknya dengan ada berita ini, orang-orang kan mulai khawatir gitu ya. Dan berasumsi bahwa ya ini sepertinya bakalan dijual. Dan kalau memang dijual, tentunya ini akan menjadi selling pressure yang cukup besar untuk Bitcoin. Meskipun kalau kita misalnya menggunakan matematika yang sederhana, 8,6 billion dollar dibandingkan market cap Bitcoin itu kan sebenarnya angkanya kecil banget gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya mereka lakukan ini di spot market, maka itu tentunya akan membuat market drop secara signifikan. Kenapa? Karena liquidity yang berada di exchange itu kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi penjualan yang dilakukan oleh para whales di sini. Kalaupun mereka jual secara berkala, itu pun akan membuat selling pressure yang sangat besar. Karena jumlahnya di sini, itu sampai 80-an ribu Bitcoin. Bayangkan. Jadi, itu yang mengkhawatirkan, dan kemudian membuat market bereaksi secara negatif.
Nah, tapi mungkin dalam beberapa hari ke depan kita bakalan bisa mengetahui lah sebenarnya kemungkinan besar ini untuk diapain. Karena pasti akan ada orang-orang atau para analis yang mencoba untuk mencari tahu. Memang ini untuk diapain sih? Apakah untuk dijual kah? Apa ini transaksi OTC? Atau memang hanya sekedar pindah ke wallet yang lain? Kita mungkin bakalan tahu jawabannya beberapa hari dari sekarang. Tapi intinya dengan adanya hal ini membuat Bitcoin secara overall itu bergerak negatif. Yang kedua juga, perlu kalian tahu bahwa setelah ada data unemployment rate kemarin yang keluar lebih kuat daripada perkiraan, terjadi juga penurunan yang sangat signifikan di persentase rate cuts di bulan Juli ini, teman-teman. Kalau terakhir kita melihat secara konsensus ada kurang lebih 20% chance bahwa kita akan melihat rate cuts di bulan Juli ini, setelah kemarin muncul data unemployment rate di angka 4,1%, ini langsung bergeser secara drastis menjadi 95%. Di bulan Juli ini kita masih akan melihat the Fed stay di rate yang sama atau hold, tidak akan melakukan rate cuts, dan cuma ada 4,7% yang memperkirakan the Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga, which is sangat kecil. Dan juga yang lebih menarik, kalau kita lihat ke bulan September, awalnya konsensus itu merasa kurang lebih hampir 90% akan terjadi rate cuts. Cuma pertanyaannya rate cuts-nya apakah 25 basis point atau 50 basis point. Tapi karena kemarin unemployment rate muncul yang 4,1, ini juga bergeser secara drastis. Menjadi awalnya 90% rate cuts, menjadi hanya 69,4%. Nah, ini lagi-lagi akan bisa berubah, teman-teman, jika misalnya data CPI di bulan ini misalnya menunjukkan peningkatan yang drastis juga. Kalau misalnya itu sampai terjadi, maka itu kemungkinan akan kembali mengurangi persentase bahkan di bulan September bagi The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga. Barulah di bulan Oktober kita melihat sampai dengan saat ini persentasenya masih cukup besar, ya hampir 90% akan terjadi rate cuts. Jadi memang ekspektasinya harusnya di tahun ini akan ada rate cuts, teman-teman. Cuman nggak tahu rate cut-nya berapa kali nih. Apakah cuma sekali, apakah 2 kali, atau bahkan 3 kali. Tapi karena data yang terakhir menunjukkan bahwa unemployment rate menguat, sekarang market justru sepertinya price in mungkin hanya akan terjadi 2 kali, yaitu di bulan, bahkan bisa aja masih 3 kali sih, September, Oktober, Desember. Jadi masih ada 3 FOMC meeting setelah Juli ini. Tapi sekali lagi data ini sewaktu-waktu bisa akan berubah seiring dengan data terbaru yang muncul. Oke? Nah, kalau misalnya kita melihat price action-nya Bitcoin sendiri, teman-teman, sebenarnya penurunan yang terjadi ke kurang lebih area 107 ribuan, itu sudah kita expect terjadi dan saya sampaikan di video kemarin. Saya sampaikan bahwa senario yang probabilitasnya masih paling tinggi untuk terjadi adalah kita akan melihat Bitcoin untuk melanjutkan pullback-nya menuju minimal ke area 108 atau bahkan bisa jebol sedikit di bawah area tersebut ke kurang lebih area 107.500 sebelum pada akhirnya kembali start untuk mengalami rebound. Which is adalah persis yang kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir. Kita jebol di bawah 108.000 and then kita berhenti di kurang lebih area 107.000, ya 400-an lah. Gitu ya, 400-an and then start untuk kembali mengalami recovery. Dan yang masih menjadi pertanyaan besar sekarang adalah apakah hal yang kita lihat di sini hanya sekedar liquidity sweep atau memang ini adalah clue dari Bitcoin bahwa memang kita hanya kemarin mendapatkan fake out dan bersiap untuk kembali menuju ke area 106.000. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kita bakalan bisa tahu dari mana kok kalau misalnya ternyata ini hanya liquidity sweep ataukah ini memang adalah pertanda dari Bitcoin bahwa kita akan drop lebih jauh. Nah, jawabannya menurut saya adalah itu akan bergantung kepada price action selama kurang lebih 1 hari ke depan, teman-teman. Kalau misalnya yang kita lihat adalah Bitcoin mendapatkan pergerakan yang korektif seperti ini, dan kemudian kita breakdown di sebuah bearish consolidation atau bearish continuation pattern yang terbentuk, maka ini adalah berarti Bitcoin memberikan kita clue bahwa kita masih akan drop lebih dalam. Oke, jadi ini akan bergantung kepada price action selama beberapa waktu ke depan. Tapi kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah rally yang cukup signifikan, yang impulsif, diikuti ada bullish continuation pattern, maka itu adalah pertanda bahwa
oke, ini hanya sekedar liquidity sweep dan kita akan bersiap untuk kembali breakout ke area higher high yang baru. Jadi pergerakan selama 24 jam ke depan itu akan sangat menentukan apa yang bisa kita expect berikutnya ke Bitcoin. Nah, supaya lebih gampang untuk teman-teman pahami, mungkin saya akan berikan contohnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk scenario bullish-nya. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan rally yang impulsif diikuti ada bullish continuation pattern, maka itu berarti clue dari Bitcoin bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dan membentuk higher high yang baru. Nah, sedangkan untuk potensi scenario bearish-nya, ini akan saya coba carikan contohnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau yang nanti kita lihat adalah bentukannya seperti ini. Ya, mungkin kalian bisa sebut sebagai bear flag gitu ya. Itu akan menjadi clue dari Bitcoin bahwa oke, kita akan drop lebih dalam. Jadi paham ya teman-teman perbedaan antara pergerakan di sini dengan apa yang kita lihat di sini ya. Ini adalah rally yang impulsif diikuti ada bullish continuation pattern. Kalau yang tadi ini adalah bearish konsolidasi atau bearish continuation pattern berupa bear flag dan kita kemudian drop ke bawah. Jadi teman-teman harusnya sudah mempunyai sedikit gambaran ya untuk apa yang bisa kita expect. Kalau misalnya 24 jam ke depan yang kita lihat adalah modelannya seperti ini, yang berarti sama seperti apa yang kita lihat tadi, semacam bear flag terbentuk, itu akan menjadi pertanda bahwa kita akan drop lebih dalam, dengan catatan tentunya juga validasinya adalah breakdown di bawah trendline terbentuk nantinya. Tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada rally yang impulsif, diikuti ada consolidation pattern, baiknya sih konsolidasinya akan terjadi setelah kita berhasil breakout di atas area 109. Oke, karena secara struktur kalau kita lihat di time frame yang kecil, katakanlah di 15 minute chart, maka area 109.000 tersebut harusnya bisa kita kategorikan sebagai area lower high terakhir. Oke, ini high-nya, ini low, ini lower high, ini lower low, ini lower high, ini lower low. Dan kita kalau misalnya berhasil jebol di atas lower high terakhir dan start mendapatkan konsolidasi, maka berarti kita akan melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan. Oke, saya rasa cukup jelas ya penjelasannya teman-teman. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk stay tune video besok atau lusa karena saya akan umumkan kompetisi eksklusif yang menurut saya tidak boleh teman-teman lewatkan karena hadiahnya akan sangat gampang kalian raih dan ini tidak dalam bentuk undian. Jadi hadiah yang pasti bisa teman-teman dapatkan. Oke, selama kalian mengikuti aturannya. Jadi jangan sampai kelewatan, besok atau lusa saya akan umumkan. Sekarang masih dalam tahap persiapan supaya nanti berjalannya itu juga lancar, gitu ya. So itu aja untuk video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.